أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Jika ada pemimpin yang menonjol dalam dunia Islam sekarang, mungkin Erdogan-lah orangnya. Pusat Studi Strategi Islam Kerajaan, The Royal Islamic Strategic Studies Center atau RISSC Yordania, menempatkan Erdogan sebagai muslim paling berpengaruh di dunia pada 2019. Namanya makin masyhur setelah berhasil mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid beberapa waktu lalu. Presiden Turki yang punya nama lengkap Recep Tayyip Erdogan ini mulai dikenal dunia sejak berhasil mengangkat negaranya dari keterpurukan. Turki sendiri pernah menjadi negara adikuasa selama berabad-abad, yaitu ketika masa kekhalifahan Utsmaniyah. Sayangnya, kekhalifahan tersebut dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kemal kemudian secara brutal mengubah Turki menjadi sekuler. Sejarah membuktikan, sekulerisme terbukti senyata-nyatanya tak mampu membangkitkan Turki kembali. Hingga tampillah Erdogan 17 tahun lalu. Di bawah kepemimpinan pria yang lahir di Istanbul ini, Turki menjelma menjadi kekuatan baru. Turki menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia dan terbesar ke-6 di Eropa. Pertama kali menjabat Perdana Menteri, Erdogan mampu menggenjot produk domestik bruto atau PDB Turki pada tahun 2013 dari 231 miliar US dollar naik drastis menjadi 827 miliar US dollar. Berbekal keberhasilan di Turki, Erdogan bergerak membantu negeri-negeri muslim di berbagai belahan dunia, dari Afrika hingga ke Asia, lewat berbagai NGO-nya seperti IHH, TIKA, dan sebagainya. Di dalam negeri, Turki juga merawat lebih dari 3 juta pengungsi Suriah akibat perang. Bahkan, saat sejumlah negara Timur Tengah akan menyerbu Qatar sesuai skenario Israel, Turki dengan sigap mengirim pasukannya untuk mengantisipasi kemungkinan buruk tersebut. Erdogan juga menyatakan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Turki mengutuk keras langkah agresi militer Israel ke Gaza yang sangat menghancurkan. Sekalipun Turki merupakan sekutu Israel waktu itu, pada tahun 2008. Ketika menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, dan bertemu dengan Presiden Israel waktu itu, Shimon Peres, dengan nada yang tinggi, Erdogan mengkritik pemimpin Zionis tersebut sebagai pelaku kejahatan. Sesudah itu, Erdogan kembali ke negaranya tanpa melanjutkan pertemuan tersebut. Ketika Israel menyerang kapal Mafi Marmara di perairan bebas, Turki mengutuk dengan keras. Dan setelah itu, ia memutuskan hubungan dengan negara Yahudi tersebut hingga sekarang. Erdogan juga terus mengajak dunia Islam untuk bersatu. Ia juga menyuarakan reformasi PBB. Suatu ketika ia mengatakan, dunia yang luas ini tidak bisa diatur hanya oleh 5 negara pemegang hak veto di PBB, yaitu Amerika, Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris. Erdogan melihat tidak adanya negara muslim dalam daftar negara pemegang hak veto tersebut telah menyebabkan dunia sangat sewenang-wenang terhadap umat Islam. Melihat sepak terjangnya tersebut, meskipun bukan orang Arab, menurut survei Universitas Maryland, Erdogan adalah pemimpin dunia yang paling dikagumi di kalangan orang Arab. Di Pakistan, Erdogan menjadi rujukan untuk menggait pemilih. Sebagian politisi memposting foto mereka dengan Erdogan di akun Twitternya, seperti yang dilakukan oleh Shehbaz Sharif, adik mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif. Kecintaan kepada Erdogan
juga ditunjukkan muslim lainnya di berbagai penjuru dunia. Ini menandakan Erdogan kian menjadi magnet untuk menyatunya dunia Islam. Dunia Islam kian menunjukkan prospeknya menuju persatuan dan kebangkitan. Tentulah ini harapan yang wajar, karena persatuan sendiri sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Kita berharap para pemimpin di negeri-negeri yang memiliki populasi muslim besar lainnya agar bisa mengikuti langkah Erdogan, sehingga kelak satu persatu persoalan dunia Islam akan bisa terselesaikan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Wallahu a'lam bishawab. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حين